Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Alam Ahmad dengan NIM 21090966012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang setting fisik dan perilaku manusia dengan pendekatan teori kebutuhan Maslow. Oke, sebelumnya mari kita mengenal siapa itu si Maslow. Apa hubungannya dengan setting fisik? Apakah mereka memiliki hubungan yang dirahasiakan dari publik? Menarik. Nama asli beliau adalah Abraham Maslow. Beliau terkenal akan teori kebutuhannya, A Theory of Human Motivation. Teori ini memiliki 5 tingkatan yang berurutan dari bawah, yaitu pertama adalah kebutuhan fisiologi. Ini adalah kebutuhan paling dasar, di mana manusia pasti membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, oksigen, dan tidur. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Yap, setelah kebutuhan akan dasar-dasar tadi terpenuhi, tentunya manusia membutuhkan rasa aman, entah itu dari perang, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, bencana alam, ataupun seperti keamanan dalam hal psikis, seperti dibully dan semacamnya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Pembahasan yang wow. Setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi seperti dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Contohnya, seperti memiliki pasangan, memiliki sahabat, kedekatan dalam keluarga, serta memberi dan menerima cinta. Sepertinya ini adalah kebutuhan favorit saya. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi seperti status, ketenaran, prestasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Setelah kebutuhan akan penghargaan terpenuhi, manusia akan menuju ke tahap terakhir dari kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini seperti kebutuhan yang butuh pengakuan dari orang lain. Pada tahap inilah orang-orang menunjukkan kemampuan dan segala potensi yang dimilikinya. Mungkin tidak begitu detail apa yang saya bahas, tapi setidaknya kita mengetahui apa saja kebutuhan yang dimaksud Maslow. Jadi, apa hubungannya kebutuhan ini dengan setting fisik arsitektur? Saya mengatakan hubungannya seperti kerabat yang sangat dekat. Apakah kalian tahu apa saja poin dalam setting fisik? Oke, akan saya sebutkan. Pertama, terdapat kenyamanan, aksesibilitas, legibilitas, kontrol, teritorialitas, dan keamanan. Dari poin-poin itu saja, kita sudah tahu bahwa hubungan keduanya sangat erat. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat kedua hal ini dekat? Kita mulai dari setting fisik yang pertama, yaitu kenyamanan. Kenyamanan ini terdiri dari 3 jenis lagi, yaitu kenyamanan visual, termal, dan audial. Aspek ini sangat berpengaruh dalam pembangunan kebutuhan fisiologi serta kebutuhan keamanan, di mana kenyamanan merupakan acuan penting dalam memenuhi kehidupan, seperti tempat tinggal, penyakit, dan serangan psikis. Kedua adalah aksesibilitas. Aspek satu ini erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan fisiologi, keamanan, serta kebutuhan penghargaan. Dalam aksesibilitas sendiri, terdapat 4 prinsip yang menunjang kebutuhan yang bersangkutan, yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Ketiga adalah legibilitas. Legibilitas sendiri dapat diartikan seperti kemudahan seseorang dalam mengenal dan memahami elemen-elemen penanda. Hal ini berguna pula sebagai pemenuhan kebutuhan dalam aktualisasi diri, seperti yang sudah kita ketahui, di mana aktualisasi diri adalah gerbang untuk menunjukkan kemampuan pada orang lain, serta pemenuhan kebutuhan dalam keamanan. Kontrol. Kontrol ini erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan keamanan. Tentu, suatu desain yang baik dapat mengontrol tindakan apa saja yang akan diperbuat manusia demi keamanannya. Teritorialitas. Aspek ini erat kaitannya dalam hal privasi, area pribadi, dan lain-lain. Dari sini, kita sudah tahu bahwa aspek ini sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah keamanan. Tentu, keamanan ini pasti sangat erat kaitannya dengan kebutuhan atas keamanan pula. Tanpa saya sebutkan, pasti kita sudah mengetahui hal itu.
Jadi itulah setting fisik dengan pendekatan teori kebutuhan Maslow. Suatu desain yang memenuhi setting fisik pasti akan lebih memudahkan penghuninya untuk mencapai puncak dari teori kebutuhan Maslow ini, di mana desain, fungsi, serta tata ruang merupakan penunjang utama dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.